Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun yang terhormat Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan selaku dosen pengampu Pancasila dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Lili Sarniawati dan rekan-rekan saya Zainal Abidin, Irfa Adis Fabila, Latifa Nur Hidayah, Alifa Estuning Hidayah, Zulfa Askia Fitri, dan Nur Hasna. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan sebuah video liputan dan proses kegiatan terkait krisis pembentukan karakter remaja dilihat dari kasus balap liar yang terjadi di Pringsewu. Berikut video liputan yang akan kami tayangkan. Ratusan remaja yang menonton dan puluhan pembalap liar di Jalan Sumatera Lintas Barat Gading Rejo Pringsewu kocar kacir melarikan diri dari sergapan polisi yang menggerebek. Total yang ditangkap lebih dari 400 orang dan lebih dari 200 motor disita. Aktivitas balap liar kembali menjadi sorotan di Kabupaten Pringsewu. Sejumlah remaja terlihat memadati ruas jalan menuju bendungan dan area rest area pada malam hari untuk melakukan aksi balap liar yang meresahkan masyarakat. Balapan ilegal ini dilakukan di jalur yang lurus dan sepi. Para remaja datang berkelompok membawa sepeda motor yang telah dimodifikasi dan memacu kecepatan tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Warga mengaku kerap terganggu oleh suara knalpot bising di tengah malam. Selain mengganggu kenyamanan, aktivitas ini juga menimbulkan kekhawatiran karena beberapa kali terjadi insiden kecelakaan yang membahayakan. Berliar banget, saya itu meresahkan, sangat bising gitu, mengganggu warga-warga sekitar dengan knalpotnya yang parah gitu kan. Motornya itu udah di modif gitu lah mereka. Kejadiannya kalau yang sering balapan yang di bulak-bulaknya itu kan dia pas kaburnya ke situ sama-sama aja. Kalau reaksi masyarakat sama kejadian itu gimana Pak? Malah senang kalau ada gerobokan kayak gitu, malah senang dia. Warga-warga pada senang, malah dia malah ikut karena sudah meresahkan. Lalu malah kadang ada yang lawan. Kalau satu orang yang negor, mereka nggak terima. Makanya kita rame-rame. Warga yang bergerak warga. Kalau sekarang udah agak jarang sih, sejak kira masih ada bukan balapan, cuma ngebut doang. Kalau kemarin-kemarin kan emang dia nyetel motor balap. Kayak coba-coba gitu ya Pak? Iya, makanya itu di mobil itu kan dalamnya motor balap itu. Angin. Untuk kecelakaan sendiri pernah nggak Pak pas balapnya gitu? Ada pernah kejadian nggak? Kalau langsung tahu, nggak tahu mungkin mereka langsung dibawa. Kalau bekas-bekas pecahan sering ada di situ. Sering? Bekas pecahan kaca motor itu sering di situ banyak. Pihak kepolisian Resort Pringsewu menyampaikan bahwa sebagian pelaku bukan berasal dari wilayah setempat, sehingga penanganan di lapangan kerap mengalami kendala. Polisi juga telah melakukan razia kendaraan dan penertiban pada titik-titik rawan balap liar. Kalau untuk laporan, pastinya itu enggak, tapi yang jelas kayak seperti kita kan ada semacam nomor online gitu ya, paling orang hanya melalui media sosial. Pak, itu di sini kami kemungkinan akan ada balap liar, menggunakan taruhan.
Iya. Rata-rata mereka itu tidak hanya dari sini. Tidak sepenuhnya dari saya mulai itu seluruh kecamatan, remaja. Kalau mayoritas agama berarti yang masih pendidikan sampai dengan sudah mungkin selesai. Kita tidak satu yang jelas usia remaja lah. Biasanya di mana aja terus kegiatan itu biasanya terjadi jam berapa? Kalau tempat yang lebih sering sih di daerah rest area sampai yang memang udah tampak kelihatan ya, itu sekitar jam di atas jam 10, 11 sampai tengah malam bahkan menjelang dini hari, yang kira-kira memang itu jalan bagus dan sepi. Kebanyakan di wilayah kecamatan Gading. Kalau tempatnya sih sekitar ada beberapa titik rest area dan Sementara itu, pihak sekolah melalui guru bimbingan konseling dan guru pendidikan Pancasila menyebut balap liar sebagai bentuk krisis karakter remaja, lemahnya kontrol diri, rendahnya disiplin, serta kuatnya pengaruh teman sebaya menjadi faktor utama yang mendorong perilaku berisiko. Dan kepala sekolah juga sering mengingatkan itu, dan untuk guru BK biasanya masuk ke kelas-kelas untuk mengingatkan bahaya-bahaya. Kalau saya Babiar ya, itu pasti sangat menyimpang dari karakter Pancasila lah ya. Pancasila itu sendiri kan pasti karakternya menumbuhkan sikap baik, karakter yang baik, punya moral yang baik. Kalau Babiar kan, apalagi Babiar ya, itu legal kan, ilegal. Jadi itu mesti dilarang. Jadi menyimpang dari Pancasila, termasuk kita ke Persatuan Indonesia lah. Kira-kira dampaknya terhadap pembentukan karakternya itu khususnya buat remaja yang menjadi pelaku balap liar itu seperti apa ya? Dampaknya apa sih itu yang melakukan ya, itu sih karakternya jadi gak bagus lah. Dia liar, jadi liar kan, arogan itu kan kayak arogan. Gak suka dia, itu berarti melarangnya aturan kan? Iya. Jadi dia menyimpangi aturan. Di karakternya ya tidak terbentuk saya. Selain itu, minimnya pengawasan keluarga, pengaruh media sosial, serta tidak tersedianya fasilitas yang dapat menyalurkan hobi otomotif secara positif turut memperburuk keadaan. Masyarakat berharap pihak berwenang meningkatkan patroli, terutama pada malam hari guna mencegah aktivitas balap liar yang dinilai semakin meresahkan. Sejumlah pihak juga mendorong adanya fasilitas balap resmi serta penguatan pendidikan karakter di sekolah dan lingkungan keluarga sebagai langkah jangka panjang. Sehingga diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk memastikan keselamatan dan masa depan remaja tetap terjaga. Baik, begitulah tampilan video liputan dari kelompok 6. Diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.